Yunita kembali membukakan pintu ketika melihat Deden dari balik jendela rumah. Deden masuk ke rumahnya setelah mendatangi rumah keluarga Prawira dan juga rumah Pak Lurah. "Bagaimana, Nak? Apakah ada kabar soal keberadaan bapakmu?" tanya Yunita. "Nggak ada, Bu. Aku nggak dapat petunjuk apapun soal keberadaan bapak," jawab Deden. Deden meminum satu gelas air hingga tandas. Dahaga yang menyerangnya terasa begitu hebat saat keluar rumah tadi. "Aku ke rumah keluarga Prawira dan bertemu dengan Pale Eman. Saat aku tanya soal bapak, Pale Eman terlihat kebingungan, terutama saat mengatakan bahwa bapak pulang dengan wajah penuh kemarahan," ujar Deden. "Lalu dia bilang apa? Apakah dia mengatakan soal apa yang dibicarakan oleh bapakmu kepadanya?" Yunita ingin tahu. "Iya, Bu. Pale Eman memberitahu kalau aku soal yang bapak bicarakan dengannya. Menurut Pale Eman, pembicaraannya yang terjadi antara dirinya dan bapaknya hanya berputar soal keadaan orang warga desa ini. Bapak cerita pada Pale Eman bahwa ada beberapa warga yang berhak menerima bantuan. Tidak ada pembicaraan lain selain mengenai hal itu." Yunita kembali merasa resah. Wanita parubaya itu kini duduk di sofa ruang tamu, lalu mulai memegangi kepalanya yang berjenut akibat stres. Deden mendekati padanya lalu duduk di sofa lain yang tidak jauh dari tempat Yunita berada. "Bu, jangan banyak pikiran, tenangkan dulu diri ibu. Aku juga tidak tenang saat mencari bapak. Kalau di rumah ibu juga gelisah seperti ini," bujuk Deden. Yunita mendongakkan kepalanya dan menatap lurus ke arah putranya yang sedang membujuk. "Bagaimana caranya ibu bisa tenang, Nak? Bapakmu pergi dalam keadaan marah, dan dia tidak bilang apa penyebab kemarahannya. Dia tidak membawa motornya, ponselnya juga tidak aktif. Bagaimana ibu bisa tenang, Nak? Bapakmu tidak pernah begini sebelumnya. Bapakmu selalu terbuka pada ibu, meski sedang menghadapi masalah besar sekalipun. Bapakmu tidak pernah memperlihatkan kemarahannya pada ibu. Dia orang paling sabar yang ibu kenal. Jadi bagaimana caranya ibu bisa tenang kalau bapakmu dihubungi pun saat ini tidak bisa sama sekali? Bagaimana, Nak?" Yunita mengungkapkan rasa frustasinya. "Sabar, Bu. Aku paham bahwa ibu saat ini sedang mengkhawatirkan bapak. Tapi jika ibu gelisah berlebihan, takutnya justru malah terjadi apa-apa pada diri ibu. Tenang, Bu. Insya Allah, bapak akan pulang dan kalaupun tidak ada kabar dari bapak, aku akan kembali mencoba mencarinya." Yunita pun terdiam, meski perasaannya masih juga bisa tenang seperti biasanya. Deden ikut terdiam sambil menatap keluar jendela. "Tadi setelah dari rumah keluarga Prawira, aku langsung pergi ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah membenarkan bahwa bapak tadi datang ke rumahnya. Pak Lurah mengatakan bahwa bapak datang untuk membicarakan soal beberapa warga yang rencana akan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Pak Lurah bilang mereka sempat saling beradu argumen mengenai perkara tersebut. Alasannya adalah Pak Lurah hendak menunda sementara pembagian bantuan itu agar bersamaan dengan acara hendak dilaksanakan oleh Pak Lurah," jelas Deden. "Lalu setelah itu, bapakmu pulang dari sana tanpa mendapat kejelasan dari Pak Lurah. Benar begitu?" Deden mengangguk pelan. "Benar, Bu. Jadi ada kemungkinan hal itulah yang membuat bapak pulang dengan wajah penuh amarah. Bapak mungkin tidak mau membebani ibu dengan beban pikirannya perkara warga desa,"
Jadi bapak memilih diam dan pergi untuk mengurus sesuatu. Maka dari itulah aku meminta ibu untuk tenang. Bapak pasti pulang dan aku pun tidak akan berhenti mencarinya jika memang ibu tetap butuh kepastian soal keberadaan bapak. Yunita pun pasrah setelah mendengar semua yang Deden ceritakan. Mungkin benar adanya bahwa Rusdi tidak mau membebani Yunita dengan perkara bantuan untuk warga desa yang ingin ditunda sementara oleh Pak Lurah. Rusdi mungkin tidak ingin membuat Yunita stres hanya karena perkara tersebut. Ya udah, pergilah ke kamarmu, ganti pakaian dan mandi. Ibu akan siapkan makanan untukmu. Titah Yunita. Iya, Bu. Deden benar-benar pergi ke kamarnya, sementara Yunita beranjak menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Di dalam kamarnya, Deden langsung membuka kancing kemejanya satu persatu sambil menatap ke arah rumah keluarga Prawira. Ia mengamati ruang kerja dia yang tampak begitu sepi. Dia ataupun Fikri sama sekali tidak terlihat di sana. Tadi saat datang ke rumah itu, ia ingin sekali menanyakan apakah Fikri dan dia sedang berada di rumah atau tidak. Namun pertanyaan bernada menegur yang dilayangkan Eman sejak awal membuatnya harus mengingat bahwa dirinya sudah diberi larangan untuk menginjakkan kaki di rumah itu ataupun mencampuri urusan dia. Hal itu membuat Deden merasa begitu stres karena perasaannya sedang merindukan dia dan ingin bertemu dengan wanita itu. Namun dia jelas tidak merasakan apa-apa terhadapnya dan lebih memilih bertemu dengan Raga. Pertemuan dia dan Raga adalah awal yang tidak pernah Deden ketahui akan terjadi. Bahkan dia tidak menduga sama sekali kalau dia tidak pernah membuka hati untuk siapapun bisa jatuh hati kepada Raga pada perempuan pertama mereka. Ia mendengar soal itu dari Zainal melalui chat semalam, padahal sebelumnya ia sudah repot-repot mencemburui Zainal dan Fikri. Karena takut kedua pria itu tertarik pada dia, lalu mencoba mendekatinya. Tapi justru yang terjadi bukanlah yang ia takutkan, melainkan yang ia tidak duga. Assalamualaikum, kamu di mana, Zen? Apakah Fikri dan dia ada bersamamu saat ini? Aku lihat di rumah keluarga Prawira sangatlah sepi. Dia tidak ada di ruang kerjanya dan Fikri tidak terlihat di sekitar halaman. Apakah kalian sedang keluar bersama? Pesan itu Deden kirimkan sebelum dirinya masuk ke kamar mandi. Ponsel ia letakkan di atas tempat tidur begitu saja karena pintu kamar ia telah kunci. Ibunya jelas tidak akan bisa masuk ke kamarnya dan tidak akan memeriksa ponselnya. Meski Yunita percaya padanya dan Deden tidak punya rahasia. Tapi Deden tetap saja tidak merasa nyaman jika ponselnya sampai diperiksa oleh ibunya sendiri. Terutama sejak Yunita tahu kalau Deden memiliki perasaan pada dia. Deden menjadi semakin tidak ingin ponselnya diganggu oleh siapapun. Usai mandi, Deden meraih ponselnya dan membuka satu pesan yang masuk. Itu adalah balasan dari Zainal, persis seperti yang ia harapkan. Zainal, Waalaikumsalam Den, dia dan Fikri tidak bersama aku. Aku sedang bersama Ayu saat ini. Aku akan mengungkapkan perasaan padanya dan akan mengajaknya menikah. Doakan aku, Den. Semoga Ayu tidak menolak pernyataan perasaanku padanya dan juga ajakanku menikah. Deden pun tersenyum usai membaca pesan itu. Mana mungkin Ayu menolaknya kan? Sudah jelas sekali kalau Ayu juga suka menyukai Sen sejak lama. Dia sendiri yang bilang waktu itu, gumam Deden. Kemudian mulai mengetik balasan untuk Zainal. Fikri dan Nondia belum pulang, Pak, tanya Laila. Fikri barusan pesan Bu, katanya Nondia melarang dia pulang dulu.
ada hal yang penting yang akan Nondia lakukan di rumah keluarga Wardana. Kalau Fikri pulang duluan, Nondia takut nanti Deden bisa curiga dan berusaha mencari-cari tahu ke rumah keluarga Wardana. Hal itulah yang ingin mereka cegah, jawab Eman. Kalau mereka berdua tidak berada di rumah jam segini, sudah pasti Deden juga akan tetap curiga. Katakan pada Fikri untuk memikirkan cara agar Deden tidak perlu curiga meski dia dan Nondia belum pulang. Saran Laila. Mendengar hal itu, Eman pun segera mengeluarkan ponselnya kembali dan duduk di sofa ruang tengah. Ia mulai mengetik pesan untuk Fikri yang sesuai dengan saran dari Laila. Kata ibumu, pikirkanlah cara agar Deden tidak curiga meski kamu dan Nondia belum pulang. Menurut ibumu, Deden tetap saja akan curiga kalau kamu dan Nondia belum pulang berada di rumah pada jam segini. Fikri kembali mengeluarkan ponselnya dari saku jaket ketika merasakan getaran berkali-kali. Pesan dari Eman baru saja masuk dan pria itu segera membukanya. Ia membaca pesan itu dan mulai berpikir lebih jauh. Sejenak ia menatap ke arah dia yang saat ini tengah mengaji di samping Farah. Farah sendiri tidak boleh terganggu konsentrasinya. Rida dan Ayu pun saat ini sedang menjaga Farah. Jika ada reaksi dari wanita itu ketika dia memulai prosesnya, mereka bisa saja sigap menahan tubuh Farah agar tetap diam di tempat. Deden belum pernah kesini kan ya? Tanya Fikri. Raka dan Zainal pun menoleh ke arah Fikri dengan kompak. Iya, Deden belum pernah kesini sama sekali, jawab Raka. Tumben kamu menanyakan hal itu. Memangnya kenapa, Fik? Tanya Zainal. Bapakku mendapat saran dari ibuku. Katanya aku harus mencoba cari cara agar Deden tidak curiga meski aku dan Nondia belum pulang ke rumah. Ibuku tidak mau kalau sampai Deden berusaha mencari-cari tahu keberadaan Nondia dan aku. Terutama setelah dia tahu kalau kami tidak berada di rumah, jelas Fikri. Oh, perkara itu gampang, ujar Raga. Ayo, ikut denganku. Fikri dan Zainal pun segera mengikuti langkah Raga menuju rumah sebelah. Raga langsung mengambil gelas jus seperti yang sering digunakan di restoran. Lalu mengisikan dengan jus mangga. Setelah itu, tidak lupa ia mengambil sedotan dan menyiapkan ke dalam tas berisi jus tersebut. Raga kemudian mengarahkan Fikri agar ikut dengannya ke halaman belakang rumah itu. Ada sebuah meja makan kecil di sana dan Raga meminta Fikri untuk duduk pada kursi yang tersedia. Duduk di situ, ujar Raga. Biar terlihat seakan Fikri sedang berada di kafe atau coffee shop, tebak Zainal. Ya, benar sekali. Mas Fikri bisa membuat story pada WhatsApp miliknya, lalu membuat situasi seakan dirinya merasa sebal karena harus menunggu dia yang masih saja belum selesai bekerja, jawab Raga. Wah, itu jelas ide yang tidak perlu dimodifikasi lagi. Ayo Fik, segera ambil foto selfie dan tunjukkan wajah sebalmu yang biasanya, dukung Zainal. Fikri langsung menatap sebal ke arah Zainal dan Raga. Bagaimana caranya memasang dan membuat wajah-wajah sebal? Memangnya kalian pikir aku ini aktor? Sehingga aku bisa membuat ekspresi wajahku? Tanyanya setengah mengomel. Raga dan Zainal dengan kompak menunjukkan ke arah wajah Fikri. Itu, wajahmu sebalmu sedang terlihat oleh kami, jawab keduanya tanpa basa-basi. Fikri berhasil membuat story pada WhatsApp miliknya, lalu menunggu hasil yang ia inginkan. Ia ingin Deden segera melihat story pada WhatsApp miliknya, agar perkara kecurigaan Deden bisa cepat ia hindari.
Deden benar-benar suka pada dia, tanya Raga, mendadak merasa penasaran. Fikri dan Zainal kini saling menatap satu sama lain ketika mendengar pertanyaan yang Raga ajukan. Mereka tidak ingin menjawab karena takut Raga merasa cemburu jika suatu saat pria itu melihat interaksi antara dia dan Deden. Dia dan Deden adalah teman dekat sejak kecil, jika tidak mungkin kalau mereka berdua akan bertengkar terlalu lama. Jadi sudah jelas ada kemungkinan kalau mereka berinteraksi lagi seperti biasa dan Raga mungkin saja akan merasa cemburu. Jawab saja, apapun jawaban yang kalian berikan, aku tidak akan memikirkan terlalu jauh. Toh, dia sudah memilikiku. Aku percaya pada dia bahwa dia tidak akan pernah mengubah pilihannya. Raga berupaya meyakinkan Fikri dan Zainal. Tapi janji, jangan pernah kamu merasa cemburu setelah tahu non dia dan Deden itu dekat sekali saat masih kecil. Jadi kalau saat ini mereka bertengkar dan saling diam, hal itu tidak akan bertahan lama. Mereka akan berbaikan dan kembali akrab seperti biasanya. Ujar Fikri memberi peringatan lebih awal kepada Raga. Iya, insya Allah, aku tidak akan cemburu, janji Raga. Fikri pun memberi tanda pada Zainal untuk menceritakan soal hubungan Deden dan dia kepada Raga. Zainal lebih bisa menjelaskan secara detail daripada Raga, sementara Fikri hanya bisa menceritakan secara singkat. Dekatnya Deden dengan kami berdua tidak sama dekatnya antara dia dan Gia. Mereka tumbuh bersama, sering bermain bersama, dan bahkan saat remaja mereka sering saling berbagi cerita soal kehidupan pribadi masing-masing. Jadi bisa dibilang wajar kalau akhirnya dalam hati Deden tumbuh rasa suka kepada dia. Bagi Deden, dia seorang pendengar yang baik dan juga selalu memberikan saran atau jalan keluar ketika ia sedang ada masalah. Deden suka dengan kepribadian dia yang seperti itu, kepribadiannya yang sama persis dengan kepribadian almarhum Pak De Abdi. Jadi selain dia mewarisi raut wajah almarhum Pak De Abdi yang sangat tampan, sehingga dia terlihat sangat cantik sejak lahir, dia juga mewarisi sifat dan sikap beliau. Jika merasa senang, dia akan terus senyum-senyum tanpa henti. Jika merasa sedih, dia tidak akan segan-segan menangis. Jika merasa marah, dia akan murka tanpa tebang pilih dengan siapa yang dihadapinya. Bagiku dan Fikri, dia itu terlalu jujur dalam banyak hal. Dia tidak suka menyimpan-nyimpan sesuatu di dalam hatinya. Tapi terhadap Deden, dia benar-benar tidak punya perasaan apapun. Bagi dia, Deden tidak lebih dari sekedar teman dekat yang sudah dia kenal sejak kecil. Jelas Zainal. Mereka terdiam selama beberapa saat. Tapi tenang saja Kak, Deden tidak akan memaksakan kehendaknya jika memang dia sudah memiliki kamu. Perlahan dia akan paham dan berhenti menyukai dia. Deden itu mewarisi sifat bulik Yunita penuhnya. Tidak ada sedikit pun sifat Palik Rusdi yang ia warisi. Tambah Zainal untuk membuat penasaran Raga jauh lebih tenang. Tapi Palik Rusdi bisa saja mengaruhi dia karena menikahkan dia dengan Deden adalah ambisi terbesarnya. Saud Fikri mengungkapkan keresahan secara terbuka.